Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, children. How are you today? I hope all of you are in good condition. Before I start our lesson today, let's pray. Say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let me introduce myself. My name is Sinta. You can call me Miss Sinta. I would like to be with you together to learning and teaching English. Grade 6, right? Today, first semester. Today we talk about adverb of time. Kita akan membahas keterangan waktu. Okay, class, students, are you ready? Let's check it out. Okay, class, let's start learning adverb of time. Adverb of time apa artinya? Maksudnya adalah adverb artinya kata keterangan, sedangkan time artinya waktu. Jadi adverb of time adalah kata keterangan waktu yang digunakan untuk menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam kalimat yang diutarakan atau dibicarakan. Apa saja adverb of time itu? Ya, yang kalian sudah sering dengar yaitu misalkan today, hari ini, tonight, apa, malam ini atau nanti malam, this morning, this afternoon, this weekend, tomorrow, besok, tomorrow morning, tomorrow afternoon, tomorrow evening, tomorrow night, next week, minggu depan, next time, lain waktu, next month, bulan depan, next year, 3 days late, apa, 3 days late, 3 hari ke belakang ya. 3 days late, 3 hari lagi ya. 3 hari kemudian. And immediately, segera. Apa beda dengan soon? Immediately, segera. Soon, immediately itu kayak sepertinya lebih resmi ya, lebih penting ya. Immediately, kata yang lebih resmi, dan soon itu yang lebih umum. Kita sering dengar soon as possible, sesegera mungkin, soon as possible, SAP. Later nanti atau kemudian, 2 more days, 2 hari lagi. Next Sunday, oh typo, Sunday harusnya huruf I itu ya. Oke, next, letak adverb of time. Letaknya tuh biasanya ada di mana? Biasanya ada di sebelum verb, sebelum kata kerja. Ada juga kadang-kadang ada di antara kata kerja, auxiliary verb, kata kerja tambahan, dan kata kerja utama atau main verb. Kadang-kadang ada di awal atau akhir kalimat. Ya, sekarang kita bahas di yang sebelum kata kerja. Misalkan the recently discovered the antivirus of this pandemic. Ya, baru-baru ini ditemukan antivirus dari pandemi ini. The recently discovered the antivirus of this pandemic. Kalau di antara auxiliary verb atau main verbnya apa? Contohnya this item has. Ya, di sini kata keterangan waktunya adalah already. This item has already been sold out. Jadi sudah siap atau baru saja terjual habis. Kalau tadi kata kerjanya apa? Tadi kata kerjanya ada di recently ya. Belakangan ini, baru-baru ini. Ya. Dan bentuk yang kadang kita lihat juga ada di depan, di awal kalimat atau di akhir. Kalau di depan seperti today we see social distancing everywhere. Hari ini kita melihat social distancing atau himbauan, canangan, atau kita melihat kenyataan orang menjaga jarak, ada yang orang diam di rumah ya, seperti itu. Today we see the social distancing everywhere, menjaga jarak, menjaga kesehatan.
Contohnya apalagi? Misalkan let's go to the school now. Itu dia now-nya, verb of time-nya. Apalagi misalnya Tom always come early. Tadi let's go to the school now artinya apa? Ayolah cepatlah, mari kita ke sekolah sekarang ya. Lalu Tom always come early. Tom selalu datang lebih awal, early. My teacher comes daily. Apa? Daily-nya ini verb of time-nya. Tadi verb of time-nya apa? Early dan now. My teacher comes daily. Jadi setiap hari, harian, daily. Lalu apa? Ali went to the police office yesterday. Kita katakan waktunya yesterday. Contoh lain, finally Rita passed the exam. Akhirnya Rita apa? Pass, melewati atau melalui ujiannya. My brother slept last night. Abang saya, kakak saya tidur tadi malam. In the 2004 tsunami has happened in Aceh. Pada tahun 2004 tsunami telah happened in Aceh. Jadi di mana itu ininya adverb of time-nya? In the ya, 2004. And then my father recently went home. Recently-nya ya, adverbnya itu di recently, belakang-belakang ini. Ayah saya pergi, went home, pergi dari rumah, pergi ke rumah, meninggalkan rumah dari rumah. And the next is belajar membaca ya, membaca. Tugasnya adalah membaca. Tugas pertama, read the text carefully. Bacanya harus berhati-hati. Kita baca bersama ya. Oh, ini yang terhapus. Making, sebenarnya ini making ya. Making the selendang mayang, ini dia penampakannya. Making the selendang mayang. My sister and I will make ice selendang mayang. Saya dan saudara saya akan membuat es selendang mayang. Before that, sebelum itu kita akan we'll go to the market at 8 a.m. Kita akan pergi ke market jam 8 pagi. We go there by motorcycle. Kami ke sana dengan naik motor. After go home, setelah pulang, we prepare the ingredients. Setelah pulang, kita mempersiapkan ingredient, bahan-bahannya ya. And some tools in the kitchen, dan beberapa alat peralatan di dapur. Ice selendang mayang is one traditional Betawi beverage. Es selendang mayang adalah salah satu tradisional masakan atau resep atau menu tradisional dari Betawi. Es selendang mayang is made from basic materials of rice flour. Es selendang mayang terbuat dari bahan dasarnya dari tepung beras. Sauce made from ingredients as coconut milk ya, sausnya, kuahnya atau bumbunya atau sirupnya terbuat dari kelapa, susu, pandan, dan brown sugar. Brown sugar itu gula merah, tapi bukan red sugar, tapi mereka menyebutnya brown sugar. Selendang mayang is very popular ya, sangat terkenal es selendang mayang ini. Siapa yang sudah pernah mencobanya? Ya seperti itu ya kira-kira. Dan di sini ada conversation mengenai pembuatan minuman selendang mayang. Make selendang mayang drink. Conversation between Doni and Tony. Doni berkata, Doni says, do you bla 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 menyiapkan the equipments. Kamu, do you menyiapkan apa tadi? Prepare. Do you prepare the equipments? Tony menjawab, yes I do. Karena pertanyaannya do you, jawabnya yes I do. Kalau jawabannya will, berarti pertanyaannya harus will juga ya. Will you, akankah kamu? Will you help me? Akankah kamu membantu aku? Dia menjawab, yes I will. And next conversation between Auntie and Dea. Aunt, I will make
I will make atau singkat I'll make selendang mayang drink. Dia menjawab, what is selendang mayang drink? Apakah itu selendang mayang drink, minuman selendang mayang? Anti menjawab, selendang mayang is one traditional beverage, is one of traditional. Is one, salah satu traditional beverage, salah satu menu masakan dari from Betawi, dari Betawi. Dia menjawab, I never drink it, saya tidak pernah meminum itu. Lalu Tante Anti berkata, akankah kamu membantu saya untuk melakukannya, membuatnya? Will you? Nih di sini jawabannya nanti akan selanjutnya akan ada I will. Jadi bertanya dengan will you, akankah? Will you help me to make it? I will buy, saya akan membeli ingredients in the market. Saya akan beli bahan-bahannya di pasar. Dia menjawab, yes of course. Ini kalau terusannya ya. Yes, of course I will accompany you to the market. Market, typo, market. Yes, of course I will accompany you to the market. Ya tentu, saya akan menemani kamu ke pasar. Next. Language expression, ekspresi dalam berbahasa ya. Asking and giving respon, bertanya dan memberi respon. Di sini bentuk pertanyaannya, bentuk kalimatnya adalah dari auxiliary, subject, verb, yes or no, dan subject, will or will not. Auxiliary lagi ya. Karena depannya pertanyaan auxiliary, jawabannya juga auxiliary yang sama. Misalkan has ya has, misalkan have ya have, misalkan do ya do, misalkan will ya will. Seperti itu ya. Di sini contohnya will. Will you land? Yes, I will. Atau no, I will not. Atau no, I won't. Will Jane arrive? Apakah Jane datang? Yes, she will. Atau no, she won't. She won't artinya dia tidak akan datang. Jadi bacanya bukan she won't ya, she won't. Dia tidak akan datang. Itu singkatan dari she will not. Next, asking using will. Bertanya dengan menggunakan kata will. I need a hand for those groceries. I need a hand for those groceries. Artinya saya memerlukan bantuan untuk barang-barang bahan-bahan makanan ini. Will you help me? Dia pertanyaannya, will you help me? Will you? Contoh lain, will you come to my party tonight? Will you join by new car next month? Will you keep your promise? Will he come late again? Will she go to Surabaya next month? Ya, giving responsnya bagaimana? Yes, I will. I need a hand for those groceries. Will you help me? Yes, I will. Will you come to my party tonight? Of course. Atau alright. Terus ya jawaban-jawabannya seperti itu diperkirakan ya. Misalkan, will you come to late again? No, I will not. Will she go to Surabaya next month? Yes, she will, maybe, seperti itu ya. Next, future adverbs of time. Jadi tadi ada adverb of time. Sekarang ada lebih spesifiknya future ya, akan datang. Jadi kata-kata waktu tapi akan datang. Contohnya apa? The day after tomorrow, lusa, ya, tonight, nanti malam, later, itu dia keterangan waktu. Jadi bukan yesterday, bukan now, bukan tapi ini lebih ke next, lebih ke apa, lebih ke masa depan, future. Oke, beberapa tadi ya, semuanya contoh-contohnya, examples and sentences, kata kalimat-kalimatnya, contoh semuanya simple dan sehari-hari. Jadi jangan bosan untuk berlatih terus, mencari tahu terus. Dimanapun kita melihat kalimat atau kata bahasa Inggris, kita langsung cepat menguliknya ya, mencari tahunya supaya cepat terbiasa gitu ya. Baik anak-anak, alright children, terima kasih atas perhatiannya. Thank you for attention. Don't be forget to
exercise, learning, practice English. Ya, nanti Ibu akan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan sedikit tentang apa yang sudah kita bahas ini ya. Oke, terima kasih. Kita akan tutup dengan ucapan Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga berkah, semoga Allah meridai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.